Faras ya. Ya, silakanlah kalian ini di share screen. Kenapa wawancaranya duluan? Enggak, Bu. Materinya duluan, Bu. Ini semalam. Iya. Ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai laporan hasil wawancara mata kuliah perilaku konsumen. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Azela Nurrosyad, Faras Nauraf Sidik, Van Sulardi Sianturi, Oke M. Naufal Arik, Alvin Fahriza, saya sendiri Ditya Junita Putri, dan Tasya Nabila. Materi pertama akan dibacakan oleh Alvin. Terima kasih moderator. Yang pertama ada Behavior Learning Theory. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respons. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Respons adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar yang dapat berupa pikiran, perasaan, dan gerakan atau tindakan. Perubahan tingkah laku akibat kegiatan belajar dapat berwujud konkret, yaitu yang dapat diamati, sedangkan tidak konkret, yaitu yang tidak dapat diamati. Kemudian dalam Behavior Learning Theory, ada 3 hukum pokok menurut Thorndike. Yang pertama, hukum kesiapan atau Law of Readiness, yaitu jadi dalam belajar seseorang harus siap baik fisik maupun psikis. Yang kedua, hukum latihan atau Law of Exercise, yaitu hukum ini menunjukkan bahwa hubungan stimulus dan respons akan semakin kuat manakala terus-menerus dilatih ataupun diulang, atau Law of Use. Sebaliknya, hubungan stimulus-respons akan semakin melemah apabila tidak pernah diulang atau dihentikan, atau Law of Disuse. Yang ketiga yaitu hukum akibat, atau Law of Effect. Hukum ini menunjukkan pada kuat atau lemahnya hubungan antara stimulus dan respons tergantung pada akibat yang ditimbulkan. Apabila respons yang memberikan kesenangan, maka respon tersebut akan dipertahankan atau diulang. Sebaliknya, apabila respon yang diberikan tidak memberikan kesenangan atau bahkan mengecewakan, maka respon tersebut akan dihentikan dan tidak akan diulangi lagi. Next. Kemudian ada teori belajar kognitif. Menurut Muhyiddin dalam Roshid tahun 2019, definisi kognitif berasal dari kata cognition yang mempunyai persamaan dengan knowing yang berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, cognition atau kognisi ialah perolahan penataan, penggunaan pengetahuan. Teori belajar kognitif adalah teori yang digunakan untuk menjabarkan bagaimana seseorang dapat terpengaruh oleh faktor internal dan eksternal untuk menghasilkan pembelajaran dalam dirinya sendiri, lalu mengolahnya menjadi pengetahuan baru berdasarkan apa yang telah dipelajari mereka di masa lalu. Kemudian ada tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Yang pertama, asimilasi. Proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Yang kedua ada akomodasi, yaitu proses penyesuaian antara struktur kognitif
ke dalam situasi yang baru. Yang ketiga, ekuilibrasi, yaitu proses penyesuaian yang berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Alvin. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Arik. Baik, terima kasih moderator. Sekarang saya akan membacakan tentang memori. Memori adalah sistem mental yang aktif yang bekerja untuk menerima, menyimpan, mengatur, mengubah, dan mengingat informasi dalam Baddeley tahun 1990. Memori adalah total akumulasi dari pengalaman yang dipelajari sebelumnya. Tanpa memahami bagaimana ingatan kita bekerja, tidak akan mungkin untuk sepenuhnya menghargai bagaimana alasan konsumen membuat keputusan dan memecahkan masalah, karena keputusan konsumen yang tergantung pada memori konsumen dalam Alba, Hutchinson, dan Lynch tahun 1991. Next. Selanjutnya ada 3 komponen memori. Yang pertama ada sensory memory atau memori penginderaan. Ketika seorang memperoleh informasi, memori penginderaanlah komponen pertama yang menerimanya. Informasi diterima oleh alat indera, seperti mata untuk informasi yang dapat dilihat dan telinga untuk informasi yang dapat didengar. Adapun saat informasi diterima, terjadi 3 buah proses, yaitu perhatian atau attention, persepsi atau perception, dan pemberian makna. Yang kedua, working memory atau memori pekerja. Setelah menerima informasi dari memori penginderaan, memori pekerja berfungsi mengorganisasikan, memberi makna informasi, juga membentuk pengetahuan untuk disimpan di memori jangka panjang. Selanjutnya ada long-term memory atau memori jangka panjang. Memori jangka panjang berfungsi sebagai tempat menyimpan pengetahuan atau informasi secara permanen dalam waktu yang lama dengan kapasitas yang tidak terbatas. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Arik. Selanjutnya, kami akan membacakan hasil wawancara yang akan dibacakan oleh Tasya. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya kita masuk ke hasil wawancara. Pertama, ada data konsumen yang telah kami wawancarai. Konsumen A bernama Gayatri Putri, pekerjaan mahasiswa, usia 20 tahun. Konsumen B bernama Ridho Ilhamsyah, pekerjaan karyawan swasta, usia 24 tahun. Selanjutnya ada konsumen C bernama Nadia Nurul Ramadhani, pekerjaan karyawan swasta, usia 23 tahun. Dan yang terakhir ada Bagus Priyansah, pekerjaan mahasiswa, usia 21 tahun. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pertimbangan perilaku konsumen saat membeli makanan di restoran oleh konsumen A. Konsumen A bernama Gayatri Putri, biasa dipanggil Anggi, merupakan mahasiswi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Stambuk 2020. Konsumen A merupakan tipe orang yang membeli makanan di restoran untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya. Karena saat ia datang ke sebuah restoran, ia tertarik dengan penampilan suatu restoran dan penampilan restoran menjadi faktor utama konsumen A saat ingin membeli makanan di restoran. Kalau untuk memenuhi kebutuhan primer, konsumen A lebih memilih makan di rumah. Penampilan makanan yang cantik dan menarik juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi konsumen A saat ingin membeli makanan di restoran. Ia juga lebih mementingkan penampilan suatu makanan dibandingkan rasa saat ingin membeli makanan di restoran. Ia juga menyampaikan kalau ia pernah membeli suatu makanan karena makanan tersebut sedang viral. Menurut konsumen A, rekomendasi orang sekitar adalah hal yang ia butuhkan saat ingin membeli makanan di restoran. Hal penting lainnya yang memengaruhi konsumen A saat ingin membeli makanan adalah pelayanan di restoran tersebut. Konsumen A juga menyampaikan bahwasannya harga adalah faktor yang memengaruhi saat ia ingin membeli makanan. Ia lebih memilih makanan dengan harga yang terjangkau, karena menurutnya mengeluarkan uang yang banyak untuk sebuah makanan adalah hal yang tidak sepadan. Faktor keadaan pribadi seperti kondisi finansial yang baik juga menjadi salah satu hal yang memengaruhi konsumen A saat ingin membeli makanan di restoran. Diskon dan promo yang tersedia di restoran tidak menjadi faktor yang memengaruhi konsumen A saat ingin membeli makanan, karena ia lebih berfokus pada penampilan dan kenyamanan sebuah restoran. Faktor psikologi juga tidak menjadi hal yang memengaruhi konsumen A saat ingin membeli makanan di restoran. Pasca pembelian makanan di restoran, konsumen A menyampaikan kalau makanan tersebut enak, biasanya ia akan datang kembali ke restoran tersebut.
Dari hasil wawancara konsumen A dapat kita simpulkan faktor yang memengaruhi keputusan membeli konsumen A yaitu penampilan restoran, kenyamanan restoran, pelayanan restoran, rekomendasi orang sekitar, tren, harga, dan kondisi finansial. Dan faktor yang tidak memengaruhi keputusan membeli yaitu diskon atau promo dan faktor psikologi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Tasya. Kemudian akan dibacakan oleh Faras. Baik, terima kasih Faras. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Azela. Baik, terima kasih Datia. Selanjutnya itu hasil wawancara kami dengan konsumen C, yaitu pertimbangan perilaku konsumen saat membeli pakaian di aplikasi online. Nadia Nurul Ramadhani merupakan seorang karyawan swasta yang berusia 23 tahun. Konsumen C sering berbelanja pakaian untuk kebutuhan pokok, yaitu pakaian yang sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, dan kebutuhan emosional, yaitu pakaian yang dibeli untuk memenuhi keinginan saja di berbagai aplikasi online. Shopee menjadi aplikasi yang sering digunakan Nadia sebagai tempat berbelanja pakaian, dikarenakan lebih murah, variatif, dan terdapat banyak promo. Berbagai faktor ternyata mempengaruhi Nadia dalam memutuskan pembelian pakaian secara online, tetapi tidak dengan endorsement pakaian dari influencer atau artis. Setelah melakukan pembelian, kebanyakan pakaian tersebut tidak dikenakan Nadia dan diberikan kepada orang lain karena tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Next. Jadi dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor yang memengaruhi keputusan pembeli konsumen C yaitu rating dari konsumen lain, kualitas pakaian, promosi dari online shop, keadaan finansial, kondisi psikologi seperti mood yang baik. Sedangkan faktor yang tidak memengaruhi keputusan membeli konsumen C yaitu faktor foto yang menarik, faktor harga, dan endorse dari influencer. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Azela. Kemudian konsumen D akan saya bacakan sendiri. Pertimbangan perilaku konsumen saat membeli pakaian di toko. Konsumen D merupakan tipe orang yang membeli pakaian di toko untuk memenuhi kebutuhan primer dan tidak untuk mengikuti tren yang sedang terjadi.
Hal ini dikarenakan ia mempunyai ciri khas tersendiri dalam memilih pakaian. Konsumen juga mengutamakan kenyamanan dari pakaian yang ia pilih, lalu berlanjut ke model dan warna pakaian. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen D dalam mengambil keputusan saat membeli pakaian di toko adalah: pertama, kualitas pakaian yang ditampilkan di toko, kemudian rekomendasi yang didapat dari orang sekitar terkait pakaian yang akan dibeli, kemudian kenyamanan yang didapat dari pakaian yang akan dibeli, kemudian harga yang sepadan dengan kualitas baju yang ia pilih, dan kondisi finansial. Saat ada diskon ataupun promo menarik, konsumen tidak terpengaruh untuk membeli pakaian, karena ia lebih memilih membeli pakaian saat membutuhkannya. Ia juga tidak menjadikannya pelayanan toko sebagai alasan untuk mendatangi toko tersebut. Kemudian, faktor psikologi juga tidak mempengaruhi konsumen saat berbelanja pakaian, karena menurutnya faktor psikologi tidak ada hubungannya dengan membeli pakaian. Kemudian faktor yang mempengaruhi keputusan membeli yaitu kualitas dan kenyamanan pakaian, kemudian rekomendasi orang sekitar, kemudian harga, dan yang terakhir kondisi finansial. Sedangkan faktor yang tidak mempengaruhi keputusan membeli ada pelayanan toko, kemudian kondisi psikologi, dan yang terakhir diskon atau promo. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Evan. Terima kasih moderator. Kita masuk ke dalam analisis hasil wawancara melalui teori kognitif. Dalam teori kognitif ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi seorang agar menghasilkan pembelajaran dalam dirinya sendiri. Contohnya seperti narasumber C yang bernama Nadia Nurul Ramadhani. Faktor internal yang mempengaruhi Nadia saat membeli baju di aplikasi online adalah faktor emosional dan kebutuhan primer. Faktor eksternal yang mempengaruhi Nadia adalah diskon yang ditawarkan serta rating dan review dari customer lain. Lalu Nadia berpikir setelah mendapatkan informasi yang cukup panjang, apakah ia akan jadi membeli pakaian tersebut. Setelah melakukan pembelian pakaian, Nadia mengaku bahwasanya pakaian tersebut tidak ia kenakan dan ia berikan kepada orang lain karena kualitas pakaian yang tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Pembelajaran yang didapat Nadia adalah membeli pakaian di aplikasi online tidak selalu memenuhi ekspektasi. Next. Selanjutnya itu ada analisis hasil wawancara melalui teori behavior learning theory. Dalam behavior learning theory atau yang biasa disebut dengan teori stimulus respon, ada beberapa stimulus yang mempengaruhi respon narasumber yang telah diwawancarai. Contohnya seperti narasumber A yang bernama Gayatri Putri. Stimulus yang didapat Gayatri berupa penampilan restoran dan makanan yang menarik. Respon yang ia berikan adalah perasaan yang senang dan puas, karena tujuan ia membeli makanan di restoran adalah untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya. Selanjutnya. Dan yang terakhir itu analisis hasil wawancara melalui teori memori. Memori adalah total akumulasi dari pengalaman yang dipelajari sebelumnya. Contohnya seperti yang terjadi pada konsumen D yang bernama Bagus Priyasya. Ia memiliki memori yang baik dengan brand Zara, dan ia mengatakan kalau kualitas pakaian dari brand Zara sangat baik karena selama ia berbelanja di sana, kualitas pakaian yang ditawarkan selalu memuaskan ekspektasinya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Berikut hasil diskusi kami mengenai wawancara perilaku konsumen. Untuk itu kami membuka sesi pertanyaan. Yang mau bertanya silakan raise hand atau mengirim pertanyaan di kolom chat. Oke. Oke, sebelum pertanyaan ini, apakah semua kelompok sudah mengumpulkan tugas ke email? Jadi kumpul belum? Coba jawab dulu masing-masing kelompok mewakili. Kelompok 6 udah, Bu. Kelompok 6 udah. Yang belum kelompok berapa? Kelompok 2 belum, Bu. Kenapa belum? Ini nggak usah dibilang lagi ya. Jadi setiap ada materi, tugas kalian adalah menyesuaikan materi dengan apa yang kalian dapat, langsung dikumpul aja.
Ini berkelanjutan terus. Nanti kita sampai kepada output akhirnya apa yang kita peroleh, apa yang kita dapat di lapangan, kemudian apa yang kita dapatkan di kelas. Jadi ini bukan hanya tugas kelompok ini yang bikin, semua kelompok buat. Sehingga apa yang terjadi di kalian belum tentu juga apa yang terjadi di kelompok lain. Itu yang coba kita jadiin satu nantinya. Yang belum siapa lagi? Yang lain udah semua? Kelompok 7 udah, Bu. Yang belum. Selain kelompok 2. Kelompok 3 masih yang lama, Bu. Yang perbaikan belum kami kirim. Secepatnya kami kirim. Kenapa belum? Ini kan per minggu ya tahapannya. Nggak usah diingatkan lagi. Baik, Bu. Siapa lagi yang belum? Kelompok 2, kelompok 3. Hanya 2 kelompok, nanti dicek nih. Kasabila mana Kasabila? Izin, Bu. Ya, silakan. Kelompok 9 juga belum, Bu. Masih yang lama. Berarti ada 3 kelompok. Ada lagi yang belum? Nanti saya periksa. 2, 3, 9. Izin, Bu. Bu, ini yang hasil wawancara itu ya, Bu? Ya? Iya, Ini yang tapi kalian setiap minggu, kan kalian udah ada wawancara, kemudian lihat materi, kemudian sesuaikan materi dengan apa yang ada di punya kalian, ditambahin lagi, tetap ditambah ini. Ini juga, Ibu ada pertanyaan berkaitan dengan materi kita hari ini. Jadi yang hasil wawancara kalian kemarin itu belum cukup, makanya saya bilang, narasumbernya itu memang orang yang kalian kenal, yang memang bisa setiap saat. Kalaupun nggak bisa tatap muka, bisa lewat WA atau lewat telepon, bisa ditanya terus. Jadi nggak terputus dia. Perilaku konsumennya ini ya dari pelajaran awal sampai akhir disesuaikan dengan apa materi kita hari ini. Kalau nggak ada gunanya. Jadi bisa jadi nanti bisa beragam perilaku yang kita lihat. Bisa di kelompok A ada perilaku tertentu, tapi nggak ada di kelompok yang lain. Itu nanti akhirnya mau kita kesimpulkan. Jadi tetap perbaikin ini proses ya yang kalian kerjakan ini, bukan hanya sekedar wawancara. Yang wawancara hari ini pun yang Ibu lihat apa yang kalian tampilkan itu tidak sepenuhnya mencerminkan apa yang dimunculkan di PPT kita hari ini. Jadi Ibu juga nggak minta kalian setiap saat ketemu, enggak. Tapi ada perjanjian dengan si narasumber, ya mereka nggak akan keberatan ketika ditanya-tanya terus. Jadi kemarin kan Ibu bilang cari orang yang kalian kenal aja, yang memang bisa bercerita banyak tentang apa yang dia lakukan dengan konsumsi yang habis pakai maupun yang nggak habis pakai yang dia lakukan. Berarti Bu, tiap minggu itu nambah ya Bu? Iya. Itu dia tugasnya. Dan proses ini yang mau saya lihat ya. Jadi untuk tugas kelompok itu nanti nilainya di situ salah satu penilaian terbesarnya di situ. Disesuaikan dengan materi. Jadi bisa jadi jangan ketawa kamu Fikri. Enggak, Bu. Itu dia. Ya, nggak apa-apa ketawa, boleh ketawa, tapi ketawanya jangan ketawa suntuk, ketawa senang. Jadi sesuaikan dengan materi yang kalian dapat, yang nggak harus nambahannya juga diulang-ulang, enggak. Misalnya kalian udah mengirim, jangan lagi diulang yang udah dikirim. Jadi tambahannya berkaitan dengan teori ini adalah konsumen ini bla bla bla, konsumen ini bla bla bla, begitu seterusnya.
Kemudian nanti di akhir ini jadi ya memang menarik sih apa yang kalian dapatkan dari para narasumber kalian itu yang gua harapkan. Oke, ada apa Bayu? Enggak, Bu. Tadi kepencet mic-nya, Bu. Loh, kok mungkin tanganmu di situ, tombolmu di situ kok mungkin lagi nggak sadar kamu itu? Bu, rupanya Bu, kelompok 6 belum, Bu. Maaf ya, Bu. Loh, jadi kelompok yang udah masih kelompok 7 aja? Ya, Alvira. Bu, jadi sebenarnya gini Bu, karena kami dari awal ngira itu pengumpulan tugas yang laporan wawancara yang kita jumpa di taman itu Bu. Nah kirain kumpulan tugas itu, rupanya selama seminggu itu kan ada laporan wawancara terus menerus. Kirain itu kayak yang pas bagian materi kami aja, rupanya semua materi Bu. Jadi kalau 7 juga belum Bu. Kalau dari materi yang awal. Berarti Maaf disesuaikan ya, Bu. Jadi kalian membuat laporan itu atas materi ini, kemudian yang kami dapatkan ini. Kemudian begitu selanjutnya, materi ini yang kami dapatkan ini. Jadi tambahannya itu sesuai dengan materinya. Oke, kita bahas hari ini dulu lah, biar kalian lebih lancar. Nah, hari ini kita membahas tentang apa tadi? Kognisi, kemudian pembelajaran, kemudian memori. Ada 3 hal. Kalau di kognisi, mana ini yang kelompok hari ini? Ibu mau nanya dulu ke kalian. Yang di kognisinya tadi kan ada kalian menanyakan ke Isi Gayatri ya. Yang pertama itu dia melihat penampilan restoran. Ibu ada pertanyaan di situ. Jadi dia dari mana taunya? Siapa yang mewawancarai si Gayatri ini? Saya, Bu. Ya, Gayatri ini kamu kan mengatakan di situ dia melihatnya dari penampilan restoran. Gimana dia mengucapkan hal ini? Jadi dia jalan-jalan dulu atau gimana? Atau searching dulu atau gimana? Biasanya lihat dari sosial media sih Bu, misalnya. Nah, itu dia. Jadi ketika di kognisi kalian juga harus membagi. Yang tersimpan di kognisinya itu masuk kognisi. Dia misalnya memilih suatu makanan yang dilakukan secara langsung yang nyata atau tidak nyata. Tidak nyata itu dalam artian lewat sosial media. Kalau yang nyata dia lihat sendiri atau rekomendasi dari orang lain. Itu yang ada tersimpan di kognisinya. Aku mau makan ke restoran ini. Kata si Anu menarik sih, misalnya. Atau ketika melihat media sosial kemarin ini menarik. Itu yang dijelaskan. Yang di kognisi dia. Ketika dia mau memilih restoran. Atau waktu itu aku sedang lewat kayaknya menarik. Aku udah pernah lihat sebelumnya. Jadi sumber informasinya itu dari mana dia dapat gitu. Itu dulu yang tersimpan di kognisinya. Ketika dia membeli pakaian misalnya, yang di kognisinya apa? Yang dia simpan tadi yang di Zara dicontohkan adalah di memorinya. Tapi ketika di kognisi, sebenarnya ketika Zara itu bisa masuk di kognisi. Dia memilih membeli pakaian dari mana di awalnya? Udah lihat media sosial yang mana, baru nanti dan selanjutnya. Ketika cerita kognisi itu apa yang ada di pikiran kita ketika kita hendak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang ingin kita beli. Sampai sini paham nggak? Ya, jadi itu dulu. Dilihat dulu di kognisi ini dari mana sih di pikiran dia ini membeli ini dari mana asal mulanya? Iya penampilan restoran seperti kata si Gayatri. Tapi penampilan restoran dari mana dia lihat? Bisa jadi dia melihatnya ini bisa ya macam-macam sih. Aku melihat penampilan restoran kadang ada dari orang lain, ada dari aku sendiri. Misalnya aku lewat media sosial, tanya lagi yang paling sering dari mana? Nanti diurut. Gayatri ketika memilih tempat makanan, dia melakukannya lewat media sosial. Mana yang paling sering dari atas. Kemudian lewat, dia lihat sendiri ketika lewat atau dari orang lain. Itu diurut. Jadi tetap coba dilihat secara keseluruhan apa yang dia pikirkan. Kemudian coba dibagi juga secara real atau lewat layar. Itu sekarang nggak bisa kita pilah-pilah itu. Karena dunia kita di dua dunia ini, dunia maya dan dunia nyata.
Jadi ketika kalian bertanya, dari mana? Itu di kognisi. Ketika kemudian ini kalian coba kalian urut, misalnya, oh ternyata nanti di kesimpulan akhir bisa jadi orang melakukan sesuatu, rekomendasi yang dia dapat itu paling banyak itu lewat dunia maya dulu. Bisa jadi itu yang dapat disimpulkan. Tapi kemudian bisa jadi lagi nanti ada kesimpulan satu kelompok, dunia maya ini tidak begitu penting ketika orang melakukan sesuatu, itu kesimpulan-kesimpulan yang banyak akan kita dapatkan nantinya. Tapi ini tetap jangan dilupakan dua hal ini. Ya, itu untuk Gayatri tadi. Kemudian tadi yang Gayatri juga dia bilang harga nggak penting. Kemudian di sisi yang lain, apa iya? Promo dan lain-lainnya itu nggak penting. Gimana kamu wawancarainya, Tasya? Harga penting, Bu. Promo. Oh iya, saya tanya kan promo di restoran itu memengaruhi nggak? Terus dibilang enggak, karena walaupun restoran itu promo, tapi kalau penampilan restoran dan penampilan makanannya itu nggak menarik dia nggak memengaruhi dia gitu, Bu. Jadi dia nggak pernah sama sekali, misalnya ketika melihat ada promo kayak gitu dia nggak mau mampir gitu. Iya, karena pas saya wawancarai dia lebih menekankan ke penampilan restoran gitu, Bu. Karena Oke. Ketika dia menekankan pada penampilan restoran, tanya lagi nggak? Penampilan restoran yang bagaimana sih yang menarik untuk Gayatri gitu? Ditanya nggak? Saya tanya, Bu, dibilangnya yang tempatnya nyaman, terus suasananya enak gitu, Bu, dan pelayanannya juga bagus. Kemudian makanan yang dia cari, yang paling sering, ditanya enggak? Ada, Bu. Dia bilang kalau makan di restoran itu dia cari memang makanan yang gimana ya, bentuknya memang cantik, enak dilihat. Karena dia kan di awal juga dibilangnya kalau makan di restoran untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya. Jadi kalau dia untuk memang memenuhi kebutuhan pokok, dia katanya makan di rumah gitu, Bu. Tunggu dulu, menarik ini ya. Ini salah satu temuan ya untuk memenuhi emosional. Dalam artian apa ini memenuhi emosional ini? Apa hanya sekedar untuk aktualisasi? Atau memang dia nggak lapar sih, nggak pernah lapar. Dia kok lapar itu makanan kebutuhan pokok, berarti kalau lapar makan di rumah. Gitu, itu maknanya itu. Iya, Bu. Misalnya kalau dia untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya, kayak misalnya weekend gitu kan, Bu. Ya walaupun nggak lapar-lapar kali, kayak pingin jalan-jalan, makan di restoran gitu, Bu. Kalau ya misalnya untuk memang sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan pokok makan di rumah gitu, Bu. Oke. Jadi itu yang perlu kita coba kita korek atau kita cari informasi apa yang ada tersimpan di kognisi seseorang. Kemudian itu tadi ada hukum-hukum apa ya? Hukum-hukum tentang kognisi ada 3 tadi. Siapa tadi yang bacain itu? Alvin ya? Ya, Bu, itu Itu disesuaikan juga sama realitas gitu. Apa yang terjadi dengan 3 hukum tadi? Ada nggak yang kalian temukan di situ? Itu ditanya. Kalau nggak ditanya kita nggak akan tahu. Karena itu ada di kepala masing-masing orang. Oke, coba kamu ulangin Alvin yang 3 tadi. Yang pertama, hukum kesiapan, law of readiness. Oke. Jadi dalam belajar, seseorang harus siap baik fisik maupun psikisnya. Yang kedua, hukum latihan atau law of exercise. Hukum ini menunjukkan bahwa hubungan stimulus dan respon akan semakin kuat manakala terus-menerus dilatih ataupun diulang, atau law of use. Sebaliknya, hubungan stimulus-respon akan semakin melemah apabila tidak pernah diulang atau dihentikan, atau law of disuse. Yang terakhir, hukum. Terus. Yang terakhir hukum akibat atau law of effect, yaitu hukum ini menunjukkan pada kuat atau lemahnya hubungan antara stimulus dan respon tergantung pada akibat yang ditimbulkan. Apabila respon yang diberikan memberikan kesenangan, maka respon tersebut akan dipertahankan atau diulang. Sebaliknya, apabila respon yang diberikan tidak memberikan kesenangan atau bahkan mengecewakan, maka respon tersebut akan dihentikan dan tidak akan diulangi lagi.
Nah, itu dia. Hal-hal seperti ini kan bisa kalian tuliskan. Enggak harus semua ada, tapi ketika kalian wawancara, ada enggak yang berkaitan dengan apa yang tiga hukum ini? Itu dimasukkan misalnya. Begitu membuat satu tulisan. Jadi ada teori yang sudah ada sebelumnya, itu terjadi enggak dengan apa yang kalian temukan di lapangan. Ini nanti terbiasa kalian ketika membuat skripsi nanti memang ke situ. Di skripsi itu kan di bab 2 ada teori-teori, di bab 5 ada pembahasan, di bab 4.2, 4.2 itu ada pembahasan, memang di 4.1 ada hasilnya itu ini kalian di lapangan. Kemudian coba kalian kaitkan dengan kalau ini kalau coba disamakan dengan penulisan skripsi hampir ada terkesinggungannya. Maksud Ibu ini sekalian kalian berlatih juga. Jadi apa yang kalian pelajari hari ini misalnya tentang teori-teori apa yang kita dapatkan itu kalau di skripsi itu ada di bab 2. Kemudian ketika kalian ke lapangan menanya-nanya orang itu posisinya di bab 4. Di hasil apa yang kalian dapatkan. Kemudian ketika kalian mencoba meramu apa yang kalian dapat itu posisinya di 4.2 di pembahasan. Jadi apa yang kalian dapatkan di lapangan, coba kalian lihat juga dengan apa yang kalian sampaikan di kelas, apa yang kita sampaikan hari ini di kelas. Itulah kira-kira yang mau kita kerjakan ini. Jadi memang dia berkelanjutan terus. Karena teorinya kan nggak setiap saat, setiap minggu aja kita dapat. Apa kita dapat teori, kemudian kita sesuaikan. Oh iya, yang di lapangan ternyata nggak ada yang ini. Ternyata ada ketemu yang ini. Itu yang Ibu harapkan. Jadi memang nyambung dia. Apa yang kita ketemu, kita lihat di lapangan, apa yang kita dapat di kelas. Jadi tidak hanya teori, kita udah teori sekalian praktek. Dan sudah melihat di dunia nyata apa yang kita pelajari pada setiap minggunya tentang perilaku konsumen. Oke, sampai di sini. Silakan, siapa yang mau berkomentar? Ini ada chat siapa aja ini. Ini masih presensi ya. Oke, ada yang sakit kawan kalian ini. Siapa yang sakit itu? Saya, Bu. Mana? Sayanya siapa ini? Naufal. Sakit apa kamu, Naufal? Seminggu ini udah sakit kepala terus, Bu, sampai beberapa kali mimisan, Bu. Jadi saya izin off cam ya, Bu. Kamu udah berobat? Udah, Bu. Cuman ya, disuruh makan obat sama istirahat aja. Jadi belum harus masuk ke rumah sakit juga. Ya sakit apa? Sakit kepala? Kepalanya kenapa? Ada vertigo, migrain, sama cluster headache, Bu. Wah, banyak kali sakitmu itu. Vertigo. Berarti nggak boleh dilakukan secara tiba-tiba semuanya. Harus pelan-pelan. Berapa usiamu? Tahun ini 22, Bu. Sering begadang kamu ya? Iya, minggu sebelumnya itu dia. sering nggak bisa tidur. Itu dia penyebabnya, salah satu. Karena tidur malam itu sangat dibutuhkan, istirahat malam. Oke, mudah-mudahan cepat sehat kamu ya, Noval. Sama pangkaslah rambutmu itu coba. Coba kamu botak dulu. Mana tahu bisa lama bagus, agak ringan kepalanya. Rambutmu tebal kali, Bu, lihat. Oke, Bu. Oke, siapa yang berkomentar silakan Ibu tunggu ya. Nanti Ibu lagi yang minta kalian bertanya, kan lebih nggak enak. Apa yang kalian dapat di lapangan, coba dibagi di sini. Dengan teori boleh aja bertanya, kemudian coba-coba fenomena lapangan, siapa yang udah menanya-nanya, coba dikombinasikan di mana nyambungnya, di mana nggak nyambungnya. Stefani, Helena, coba kamu dulu, Stefani. Siapa yang kamu wawancarai? Kemudian apa yang terjadi dengan teori hari ini? Apa yang bisa kamu ambil kesimpulan? Saya mewawancarain mahasiswa yang sering belanja online, Bu. Sering, itu dia. Saya mewawancarai mahasiswa yang sering. Kategori kenapa kamu katakan dia sering? Kenapa harus sering? Kenapa dia jadi kamu katakan dia sering? Sering itu apa sih konotasinya?
Secara terus-menerus, Bu. Tiap minggu itu dia selalu belanja online, Bu. Oke, ketika kamu wawancarai yang berkaitan dengan pelajaran kita hari ini, kira-kira apa yang mau kamu tanyakan lagi ke dia yang belum terpenuhi? Udah sih, Bu, saya tanya, Bu. Yang mananya? Kenapa dia berbelanja online? Maksudnya, Oke. Iya, Bu. Oke, jadi dia nggak pernah berbelanja di luar online, nggak pernah luring, daring terus belanjanya. Selama pandemi dia selalu daring, Bu. Belanjanya. Oke, kemudian coba kamu ceritakan dulu. Apa yang sudah kamu dapatkan dari dia? Nanti dari sini mungkin saya bisa mengajukan beberapa pertanyaan. Dia kan jualan online, Bu. Seperti jualan baju, jualan tas. Jadi pastinya per minggu itu dia selalu mengeluarkan budget hampir 1 jutaan, Bu, untuk saya lupa per minggu atau per bulan dia mengeluarkan budget hampir lebih atau hampir 1 jutaan untuk belanja online dan belanja kebutuhannya, Bu. Dia jualan tadi kamu bilang? Iya, Bu, jualan online juga, Bu. Oke, sekarang kan yang kita tanya dia sebagai konsumen. Apa yang dia lakukan? Sejutaannya ini memang untuk kebutuhan jualan dia atau murni hanya untuk memang belanja-belanja dia? Tiap bulan juga saya tanya dia memenuhi kebutuhannya seperti belanja baju, belanja makanan dari Shopee, belanja skincare-nya, Bu. Tiap bulan juga, Bu. Dia tinggal dengan orang tua? Iya, Bu. Tinggal dengan orang tua. Kemudian ketika yang 1 juta ini urusan makanan dan lain-lain hanya untuk dirinya pribadi yang habis 1 juta ini? Enggak, Bu. Kalau misalnya 1 juta itu digabung, Bu, sama belanja online-nya untuk jualannya sama kebutuhannya, Bu. Nah, itu dia. Jualannya nggak masuk. Sekarang kita mencoba bertanya terlepas dari apapun pekerjaannya. Kalaupun kamu bercerita dia berjualan online, itu lain lagi pertanyaannya. Harus dipilah. Jadi sebagai individu yang melakukan pembelian, dia melakukan pembelian tadi udah ya, lewat online yang nomor 1-nya. Kemudian tanya lagi, non-online ada enggak? Tanya tetap. Dia bilang nggak ada, Bu. Kalau non-online Sama nggak sekali. ada. Jadi dia nggak tahu ada berapa warung dekat rumahnya. Oh. Ya, Bu. Nanti saya tanyakan kembali, Bu. Tiba-tiba dia pengen jajan, mau jajan kecil-kecilan gitu misalnya. Tapi tetap ditanya. Ya, Bu. Kemudian ketika dia belanja online, tanya lagi. Ketika dia belanja online untuk dirinya, kebutuhannya, kebutuhan yang mana yang paling sering dia lakukan, kebutuhan yang habis pakai seperti makanan dan lain-lain, atau kebutuhan yang tidak habis pakai, pakaian dan lain-lain. Kosmetik itu habis pakai ya, jadi makanan, kosmetik itu termasuk yang habis pakai. Kemudian pertimbangan-pertimbangan yang dia lakukan. Nah, itu semua kan ada di kognisi, itu yang coba kita explore. Coba kamu ceritakan dulu siapa dia ini, yang jualan online-nya kita lepaskan lah ya. Kita udah tahu ada mahasiswa, ada dia mahasiswa juga. Iya, Bu, mahasiswa, Bu. Mahasiswa. Kemudian coba kamu ceritakan dulu dia siapa aja, apa yang dilakukannya. Maksudnya, Bu? Apa yang kamu tahu dari dia lah, yang berkaitan dengan pelajaran kita hari ini, topik kita hari ini. Jadi dia itu saya tanyakan, Bu, apa yang paling kamu butuhkan gitu, yang tiap bulan memang harus kamu beli. Jadi saya bingungnya itu dia selalu membeli tiap minggu itu baju, celana juga, sepatu juga, baru skincare juga, Bu. Jadi tiap bulan itu kebutuhannya untuk dibeli, Bu, gitu. Jadi nggak ada yang betul-betul, oh aku harus beli skincare sih, tiap bulan harus ganti gitu. Itu, Bu. Jadi semua tiap bulan harus dibelinya, katanya gitu. Oke, ditanya enggak? Kenapa? Karena habis? Atau karena memang kepingin aja gitu? Ya, karena butuh, Bu, katanya. Dia bilangnya bukan kepingin. Kalau ketanya kan, Bu,
Katanya aku nggak mau ngikut-ngikut fashion yang sekarang, harus punya ini, harus punya itu. Karena kan aku pun belum ada penghasilan, maksudnya penghasilan betul-betul besar, jadi aku belum bisa foya-foya kali. Tapi pengakuannya dia harus beli gitu Bu, baju, celana tiap bulan gitu Bu. Nah, itu bisa nggak ditanya lagi. Tapi katanya tadi nggak mau foya-foya. Itu maknanya apa? Harus beli itu gitu. Bisa jadi dia beli habis itu dibagi-bagi nggak sama orang. Nggak dia untuk dia pakai sendiri. Itu kamu tanya enggak? Enggak Bu, saya nggak nanya itu apa gitu. Oke, teknik wawancara itu begitu ya. Misalnya ketemu orang yang seperti yang si Stefani. Beli dia, hari ini beli, besok beli. Wah, besar juga ya lemarinya misalnya. Untuk memuat barang-barang. Oh enggak, bukan buat aku pakai sendiri. Mungkin dia bilang begitu. Tapi itu caranya untuk mengorek informasi. Kemudian kalau memang katanya beli, apa aja yang dibeli? Pakaian. Pakaian apa? Yang mana? Untuk dipakai sehari-hari atau untuk apa? Ditanya. Dapat sejutanya ini untungnya. Yang sejutanya dari mana dia dapat? Itu kamu tanya enggak yang sejuta habis untuk skincare dan lain-lain? Sejuta, pokoknya dia Bu sekarang itu karena ya lah Bu, pokoknya sekarang itu kalau apa-apa minta dari orang tuanya. Jadi kan gara-gara daring kan nggak dikasih uang jajan. Jadi kalau butuh apa-apa langsung minta aja Bu dari orang tuanya. Oke, di satu sisi kan dia kamu bilang udah berjualan. Emang nggak ada untung dari jualannya? Itu kan bisa kamu tanya. Ngapain minta sih dari orang tua? Kamu kan sudah bekerja misalnya. Itu ada nggak pertanyaan seperti itu? Enggak Bu. Loh, itu yang harus ditanya. Oke, ada yang bertanya enggak? Kalau enggak ada, saya akan mulai dari kelompok 2. Mana kelompok 2? Kelompok 2 siapa yang mewakili? Saya, Bu. Oke, silakan Zain. Apa yang kamu bisa kamu presentasikan ke kami hari ini berkaitan dengan tugas kalian? Yang mengenai materi hari ini. Iya, apa yang bisa kamu kombinasikan? Apa yang kira-kira sudah dapat dan kemudian apa kira-kira yang harus dicari lagi? Kalau untuk nanya langsung ke narasumber mengenai materi hari ini, belum sih Bu. Tapi kalau misalnya apa yang bisa saya simpulkan, sebentar ya Bu. Iya. Saya baca ulang laporan kami. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Ini ada yang chat ini, izin off cam ke toilet. Siapa juga yang minta kamu on cam ke toilet? Kamu ke toilet atau tidak ke toilet, cuman kamu sama si isi rumahmu yang tahu. Kami di sini nggak ada yang tahu. Sama Tuhan. Izin melanjutkan Bu. Oke, silakan Jen. Nah ini Bu, jadi setelah materi hari ini membahas tentang behavior learning theory, ada salah satu hukum akibat yang disebabkan apabila respons yang diberikan seseorang mendatangkan kesenangan. Nah dari wawancara yang kami lakukan, banyak narasumber yang merasa senang ataupun merasa puas dengan apa yang ia dapatkan ketika membeli secara online, itu melakukan repeat order Bu. Nah itu bisa termasuk ke dalam salah satu hukum akibat dan menunjukkan bahwasanya respons yang mereka dapatkan itu dipertahankan Bu di pembelian selanjutnya ataupun diulang juga. Oke, kemudian apa lagi?
sejauh ini baru itu sih Bu. Mungkin untuk nanti ditanyakan kembali kepada narasumber. Kalau cuman itu nggak sejauh inilah, masih dikit, sedekat ini, nggak jauh-jauh kali berarti yang sudah kamu telusuri, Zen. Oke, ini tetap jadi bahan diskusi kalian ya. Jadi sempatkan kalian per kelompok itu, walaupun nggak kumpul, Zoom paling nggak setengah jam dalam seminggu untuk membahas ini. Kemudian coba kalian diskusikan, kemudian kalian tuliskan. Ibu nggak minta kalian tetap bergerombol kumpul-kumpul, walaupun sekarang sudah tidak mau pandemi lagi ya, karena bisa menghabiskan waktu dan lain-lain. Supaya praktis kalian bisa lewat ini tetap lewat link dan lain-lain berkumpul. Tapi ini harus diselesaikan kerja kelompok. Dan satu lagi, sistem kita, walaupun kalian kelompok, Ibu tetap memberi bintang kepada orang yang aktif. Ya, itu salah satu. Baik ketika presentasi ataupun ketika muncul di kelompok. Jadi tidak membawa, tetap ada kelompoknya, tapi individu tetap dinilai. Jadi itu tetap Ibu lakukan setiap perkuliahan. Jadi setiap kalian berkomentar, kemudian komentarnya bagus, dapat 2 bintang. Kemudian kalau berkomentar aja tidak ada isinya, setengah bintang, tapi tetap ada maknanya ke saya, keaktifan kalian. Ketika Ibu paham, kalian memahami apa yang di kalian ucapkan, ya tetap harus diapresiasi. Karena bagi saya nilai UAS dan nilai UTS itu tidak cukup, karena ini proses perkuliahan, diskusi yang jadi utama. Jadi Ibu berharap kalian tetap belajar dan aktif berdiskusi. Jadi sistem perkuliahan di saya memang itu yang terjadi, keaktifan kalian berdiskusi akan menentukan juga nantinya, oh ternyata ini orang, dan kemudian untuk diri pribadi kalian tidak hanya untuk nilai ya, kalian nantinya akan terbiasa dan ini akan membawa keuntungan untuk kalian sendiri. Jadi jangan bersembunyi lah. Ibu itu permintaan Ibu, karena kalian sendiri nantinya yang rugi. Oke, kelompok 2, ada Zen. Kelompok 2 ada lagi nggak yang mau berkomentar selain Zen? Tetap saya buka kesempatan. Oke, kelompok 3, siapa kelompok 3? Kelompok kemarin yang nggak muncul, kelompok berapa itu? Kelompok 4 atau kelompok 5 yang nggak muncul di pertemuan bertemu dengan saya? Yang di JCT. Kelompok siapa itu yang kemarin? Bu, kelompok saya Bu, kelompok 5 yang nggak hadir waktu itu. Kelompok siapa? Halo, apa suara saya kedengaran Bu? Sudah dengar saya. Iya, kelompok saya Bu, kelompok 5 waktu itu nggak hadir waktu pertemuan. Ya, di catatan saya ini masih sepi kalian ini isinya. Oke, kelompok 3. Siapa kelompok 3? Kelompok 1, kelompok 3. Silakan, siapa yang mau duluan berkomentar? Izin Bu. Iya. Saya Samuel Bu, perwakilan dari kelompok 1. Kalau mungkin kalau untuk penjelasannya dari kelompok kami itu yang saya bisa kaitkan itu untuk hari ini yaitu mungkin di teori memori ya Bu, yang yaitu teori long term memory Bu, yang kalau misalnya saya kaitkan dengan saya wawancara itu yang kebetulan konsumennya adalah konsumen makanan produk cepat saji yang tanda kutip misalnya dia itu long involvement yang dalam artian sangat membutuhkan, mungkin bisa dibilang masuk ke situ sih Bu. Karena pertama kali dia mengenal produk tersebut misalnya dari kecil gitu kan, jadi kayak sampai sekarang dia gitu jadi kayak konsumen tetap gitu Bu, sangat loyal. Jadi kalau misalnya disuruh untuk berahli produk gitu dia nggak mau gitu Bu, karena sudah ter-mindset di pikiran dia bahwa ini yang terbaik dan terbagus gitu sih Bu. Oke, ketika dia mengatakan ini yang terbaik dan terbagus, kamu bertanya enggak, apa yang membuat ini menjadi
pilihan dia untuk terus-menerus dia lakukan? Oke, Bu. Kebetulan dia juga cerita kalau misalnya di depan rumah, di komplek perumahan dia 500 meter itu ada gerainya gitu, Bu. Dia kan konsumen offline, Bu. Jadi kalau misalnya dia nggak ada kalau di rumah dia tidak ada makan siang gitu, Bu, ataupun dia lagi pengen aja gitu, Bu, pasti dia beli ke situ, Bu. Dan Berarti untuk karena sudah terbiasa. Iya, Bu. Dan untuk sebulan itu kata dia mungkin 2 sampai 3 kali lah, Bu, konsumsinya, Bu. Apa sih itu jenis makanannya? Fast food, Bu, makanan kayak MCD gitu, Bu, makanan ringan, makanan cepat saji, Bu. 2 sampai 3 kali sebulan. Yang pasti diingat-ingat dia gitu, Bu. Tapi dia Itu nggak terlalu. berarti nggak sering lah. Kalau sering itu biasanya 2 sampai 3 kali sehari dimakannya. Enggak, Bu, karena gini dia, Bu. Karena kalau dibilang dia kalau kita bilang juga enggak, karena kenapa saya bilang sering, Bu? Karena gini, Bu. Dia pasti kayak setiap bulan itu wajib dia, Bu. Dan juga dia udah nyisikan uang dia, Bu, untuk ke situ, Bu. Soalnya udah ada niatan dia gitu, Bu. Oh, harus ada dia cicipin. Iya, Bu. Oke, ada nggak kalian yang bertanya misalnya untuk memori? Ketika dia pergi membeli barang, dia sebenarnya nggak kepengen, hanya sekedar kepengen, kemudian dia beli, belilah ketimbang nanti nyesal. Ada nggak kalian nanyakan itu? Itu masuk di memori loh. Nggak usah lah, nanti timbang-timbang nanti nggak jadi kubeli, teringat-teringat pula sampai rumah. Jadi ternyata ada kekhawatiran ketika dia nggak membeli barang itu nanti di memorinya nempel terus. Karena itu sering saya tanya ke orang, kok dibeli kan nggak penting kali. Daripada teringat, nanti teringat mau balik ke sini lagi malas. Apalagi misalnya ini lagi bepergian kemana, tiba-tiba dibeli, tapi padahal nggak kepengen, hanya kepengen aja. Nggak kebutuhan sekali, dan memang dia lihat coba menarik, tapi ya ketimbang nanti udah sampai di rumah kepikiran terus. Nah, itu di memori. Itu masuk yang memori. Jadi ketimbang, padahal setelah dibeli barang itu dipergunakan atau enggak, ya enggak, belum tentu juga digunakan. Tapi itu tadi untuk menjaga memorinya supaya enggak terganggu. Itu sering saya ketemu manusia seperti itu. Dan terkadang saya pun melakukan itu. Misalnya sedang pergi, lihat ada barang bagus, tapi menurut saya itu nggak penting-penting kali, tapi tiba-tiba nanti teringat kepengen, mau ke sini lagi nggak mungkin gitu, beli. Oke, selain Samuel. Namamu kalau disingkat agak jelek juga loh, Samuel. Samuel Sinurat. Ada lagi nggak dari kelompok 1 yang mau berkomentar? Kalau nggak saya lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3, siapa yang mewakili? Stefani, kamu kelompok berapa? Stefani Claudia. Dengar nggak Ibu panggil? Saya kelompok 4, Bu. Kelompok 3, siapa kelompok 3? Kami, Bu, yang presentasi, Bu. Iya. Ya, Bu. Siapa yang mewakili? Silakan tetap diulang. Saya boleh, Bu. Jadi dari apa yang kalian dapatkan? Entar dari diskusi hari ini, apa yang bisa kalian kasih komentar ke kami di sini? Silakan. Dari diskusi pada pagi hari ini yang bisa kami dapatkan, Bu, kalau dari ketiga teori ini tuh melihat bagaimana seseorang itu belajar gitu, Bu, dari dalam dirinya sendiri, yang dimana seperti teori-teori yang udah dibahas ini kan, Bu, semuanya itu kayak tentang bagaimana dia itu menentukan keputusan untuk membeli sesuatu gitu, Bu, dan itu tuh terjadi karena faktor dari dalam dirinya sendiri dan di luar dirinya gitu, Bu. Dan
ketika dia akan memutuskan untuk membeli, dia pasti akan kayak berpikir dulu gitu Bu, bagaimana dan kayak gimana gitu, dan apa aja gitu yang menentukan dia untuk membeli sesuatu gitu Bu, untuk memutuskan membeli sesuatu gitu Bu. Itu aja Azela. Iya Bu. Oke, kalian di kelompok ini ada berapa tadi? 4 ya, 4 narasumber. Ada 4 narasumber kalian. Betul Bu. Kalian ada berapa orang? Ada 7 ya? Iya, ada 7 orang. Ibu berharap ada 7 narasumber lah kalian dapatkan. Baik Bu. Jadi nanti pembagian tugasnya lebih jelas, ya. Ya, setiap kelompok harusnya begitu. Jadi paling tidak setiap orang mempunyai tanggung jawab 1 narasumber. Baik Bu. Walaupun ini berkelompok, fungsi kalian adalah kalian masing-masing memiliki narasumber, kemudian narasumber ini coba kalian diskusikan ketika kalian bekerja secara kelompok. Apa yang kalian dapat? Ternyata narasumber Azela misalnya dengan si Azril, persamaannya di sini. Oh, ternyata aku punya pun, kata si Detia ada juga seperti itu. Kemudian Tasya dan lain. Itu fungsinya ketika kalian berdiskusi. Tapi kalian memang memiliki 1 narasumber yang memang sudah kalian pegang konsumennya. Ya, jadi jangan nanti dia juga bingung sebenarnya si narasumber ini, kalau 1 narasumber ditanya 2 atau 3 orang, dia pun bingung. Dan kalian bisa saling-saling mengisi, misalnya ketika berdiskusi, si narasumbernya Azela, kamu udah nanya apa aja sih? Aku nanya ini, ternyata aku juga belum. Bisa saling mengisi. Ya, fungsinya di situ. Untuk yang lain juga ya. Jadi jelas narasumbernya siapa yang memegang, kemudian itu kalian diskusikan setiap kalian berdiskusi dalam kelompok. Oke, kelompok 4. Nggak ada orangnya ya kelompok 4? Halo, kelompok 4. Iya, Bu. Saya kelompok 4, Bu. Kemana aja kamu dari tadi? Dengar nggak saya panggil dari tadi? Walaupun kalian harus berunding, ini kan udah dari kelompok 1 ya. Harusnya kalian udah chat dari tadi per kelompok. Siapa yang mewakili? Kalaupun nggak chat, harus siapa yang siap aja. Saya nggak ada masalah. Siapa yang udah siap, langsung aja menjawab. Kamu, Sofiana? Saya kelompok 11, Bu. Siapa yang kelompok 4 tadi? Halo, kelompok 4. Bu, maaf, kebetulan kelompok kami kurang lengkap di dalam, Bu. Semua hari ini kami Saya nggak minta lengkap. Siapa yang mewakili? Bukan saya tanya kelompok 4 lengkap nggak? Bukan itu yang saya minta. Saya bilang siapa yang mewakili kelompok 4? Saya, Bu, dan salah satu narasumber yang telah kami interview itu, dia memilih lead product Emina. Oke, stop. Kelompok 5. Ini buat tanda seru kalian ini ya. Saya, Bu. Kelompok 4 ya, kurang tanggap. Kelompok 5, silahkan. Saya, Bu. Jadi saya perwakilan kelompok 5. Jadi berdasarkan wawancara yang dilakukan kelompok 5 kemarin, yang paling mendekati, maksudnya hasil wawancara kami yang mendekati dengan teori hari ini tuh
tentang teori kognisi, Bu. Jadi ada 2 konsumen. Jadi 2 konsumen ini sama-sama membeli peralatan elektronik, satu melalui offline, satu lagi melalui online. Jadi waktu kami wawancara, mereka melakukan riset tersendiri gitu, maksudnya kayak mencari tahu terhadap produk yang akan dibeli. Jadi kalau misalnya yang offline itu nanya-nanya dulu, misalnya tentang barang elektronik ini, apakah memang barang yang mau dia beli itu apa sih namanya udah terpercaya dan memang kayak tahan lama, sama juga sama kayak yang online juga kayak dari rekomendasi temennya gitu, Bu. Oke, ini kalian udah komplit nggak Sabila? Seorang satu. Oh, belum, Bu. Masih Nah, ini 4. dikompletkan ya. Jadi Oke, berapa Bu. jumlah kelompoknya seperti yang Ibu bilang tadi. Untuk kelompok yang lain juga mulai dipersiapkan. Cari orang yang memang betul-betul bisa terbuka. Karena kita Oke, juga Bu. nggak mau nanya rahasia-rahasiaan. Cuman mau melihat bagaimana sih sebenarnya perilaku dia, ketika dia mau mengkonsumsi barang, baik yang habis pakai maupun yang nggak habis pakai. Tapi bukan orang yang dalam satu kelompok kalian di kelas ini. Di luar itu boleh. Oke, Bu. Ya, jadi masing-masing orang ada tanggung jawabnya. Bisa jadi nanti UAS sama UTS kalian berkenaan dengan narasumber kalian sendiri. Ini kisi-kisinya. Jadi coba kalian cari informasi sebanyak-banyaknya lah dari narasumber kalian masing-masing. Disertai foto juga nggak ada masalah. Ketika kalian wawancara atau foto si narasumber dengan barang yang dia beli nggak ada masalah. Ya, itu dilampirkan semua dalam kelompok kalian. Misalnya, Sabila, narasumber saya ini, saya Sabila, narasumber Sabila yang ini, kamu menjelaskannya di situ. Tapi tetap, apa yang kalian dapat itu kalian diskusikan di kelompok kalian. Jadi coba melihat kesesuaian dan tidak kesesuaian di antara narasumber kalian. Itu fungsinya di kelompok. Jadi masing-masing individu memang memiliki tanggung jawab. Oke, Sabila? Oke, Bu. Oke, kelompok 6. Saya, Bu. Oke, silakan Yoga. Udah siap kamu dari toilet? Udah, Bu. Oke, Bu. Baik. Jadi saya mewakili kelompok 6. Nah, dari hasil wawancara yang telah kami lakukan dan jika dikaitkan dengan teori hari ini, itu sangat terkait dengan konsumen yang membeli makanan atau produk makanan itu secara langsung. Dan itu kebetulan Yoga yang wawancarai, di mana narasumber yang Yoga wawancarai itu merupakan seorang anak rantau dan dia itu belum pernah mencoba yang namanya fast food. Dan ketika dia pertama kali ke Medan dan dia seorang mahasiswa, dia pertama kali mencoba untuk McD, dan ini terkait dengan adanya teori behavior learning. Dia mencoba untuk pertama kali makan fast food, dan ternyata akibat dari dia mencoba itu, dia tuh cocok gitu, Bu, sama fast food ini. Fast foodnya itu adalah McDonald, dan hampir setiap minggu dia tuh pasti datang ke sana untuk makan di tempat dengan alasan karena emang itu cocok, dan juga promo Oke, adalah Yoga, salah satu Ibu potong dulu. hal yang Dia kamu utama bilang dia datang. bentar Yoga, Ibu potong bentar ya. Baik, Bu. Dia memang selama ini belum pernah Baik. makan itu. Belum, Bu, karena dia itu aslinya orang Sidikalang, dan di sana itu belum ada fast food gitu, Bu. Loh, dia nggak Maksudnya pernah yang turun dengan rupanya merek ke besar Medan atau McDonald. kemana? Di Brastagi kan udah ada. Belum pernah, Bu. Sebelumnya. Belum. Oke. Kemudian kamu bertanya enggak ya? Berkaitan dengan konsep kesehatan, ini masing-masing orang ya dengan pikirannya sendiri. Kita tahu fast food itu dalam konsep kesehatan ya kurang baik ya, dan lain-lain. Kamu tanya enggak? Paham enggak dia tentang hal itu? Misalnya. Tanya, tapi dia kurang paham sama. Jadi kayak belum ada pengetahuan kalau misalnya semakin banyak semakin sering memakan fast food ini bisa menimbulkan penyakit jantung gitu, dia belum tahu gitu. Wah. Umur berapa apamu ini? Mahasiswa? Mahasiswa, Bu. Mahasiswa Politeknik Medan, umurnya 21 tahun. Sebelum-sebelumnya memang nggak pernah jalan dia kemana-mana? Sepanjang saya bertanya, belum sih, Bu.
Dia berkata Oke, begitu. menarik juga sih ini. Bisa nggak kamu jumpakan dia sama Ibu satu waktu? Ibu mau Boleh, Bu. wawancara. Kalau- Boleh ya? Oke. Nanti ibu-ibu tandain ini, Iya, Bu. narasumbermu ini Kapan-kapan nanti. menarik ini. Nanti saya kontak. Bu. Iya, iya. Nggak apa-apa Ibu yang Oke, Bu. traktir dia, tapi nggak McD bilang. Ibu mau Oke, nanya, mau Bu. traktir dia, nanti nanya juga, udah pernah belum dia ke situ? Oke ya, Yoga. Oke. Oke, kelompok Baik, 6 Bu. ada lagi yang mau berkomentar? Kalau nggak ada, Ibu lanjut ke kelompok 7. Bu, saya Bu, tapi